Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya mau bahas tentang ini. Dalam pertandingan final Piala Kemerdekaan U17 yang mempertemukan Timnas Indonesia yang menghadapi Mali, Timnas Indonesia harus mengakui keunggulan Mali dengan skor akhir 1-2. Dengan kekalahan ini, Timnas Indonesia U17 menjadi runner-up di kejuaraan Piala Kemerdekaan ini. Dan ini akan menjadi pembelajaran yang baik untuk Timnas Indonesia U17 dalam menghadapi tim-tim kuat di Piala Dunia nanti. Ini Mali, bukan Malaysia. Sementara itu, Timnas Mali U17 berhasil menjadi juara setelah mengalahkan Timnas Indonesia di final ini. Dan sekali lagi, inilah Mali, bukan Malaysia. Itu tadi video dari channel Azaki Sport. Silahkan kunjungi channelnya. Dan tentu saja di sini kita mau bahas komentar-komentar fans Malaides tentang kekalahan Timnas U17 Indonesia dari Mali U17 pada Piala Kemerdekaan tahun 2025. Sehingga Indonesia menjadi runner-up Piala Kemerdekaan dan Mali yang menjadi juaranya. Setelah Indonesia hanya mampu menjadi runner-up, tentu ini mengundang banyak komentar dari fans Malaides. Dan tentunya ini sebuah kebahagiaan yang luar biasa bagi mereka karena Mali U17 mengalahkan Indonesia U17. Dan seperti apa komentar-komentarnya? Di sini saya pilih beberapa komentar dan mari kita bahas. Komentar yang pertama adalah rekod Malaysia U17 5 versus 1 Indo U17. Maksudnya Malaysia U17 versus Indo U17 skornya 5-1. Malaides menang 5-1. Nah, ini sebenarnya adalah pertandingan tahun 2022, yaitu saat kualifikasi Piala Asia U17 tahun 2022. Waktu itu pelatih Timnas U17 Indonesia adalah Bima Sakti, bukan Nova Arianto. Dan pemainnya itu zaman-zamannya Arkan Kakak. Jadi tahun 2022, sudah 3 tahun yang lalu. Waktu itu Indonesia U17 memang kalah dari Malaysia U17. Dan kita semua tidak menyangka. Karena sebenarnya kita yakin bahwa yang menang adalah Timnas Indonesia. Tapi ternyata entah apa penyebabnya, akhirnya Malaysia yang menang. Dan Malaysia lolos ke Piala Asia U17 tahun 2023. Tapi tetap tidak bisa berbuat banyak. Malaides U17 tidak mampu bersaing dengan negara-negara besar dan tidak lolos ke Piala Dunia U17 tahun 2023. Sedangkan tim nasional Indonesia masuk ke Piala Dunia U17 2023 karena FIFA menunjuk Indonesia menjadi tuan rumah. Jadi saat itu Timnas U17 Malaides nangis karena justru Indonesia lah yang bermain di Piala Dunia U17 tahun 2023. Tapi kemenangan 5-1 itu sampai saat ini masih diingat saja karena memang bisa mengalahkan Indonesia itu sebuah prestasi. Sesungguhnya kita warga negara Indonesia ini seharusnya bangga, sangat-sangat bangga. Kenapa? Karena Malaides ini kalau bisa mengalahkan Indonesia, mereka sudah seperti menjadi juara dunia. Karena itu mereka nggak ada motivasi lain. Motivasinya hanyalah bagaimana caranya mengalahkan Indonesia. Aneh kan? Itu tadi fakta pertama. Kemudian fakta kedua di kelompok umur U17 ini, Indonesia lolos ke Piala Asia tahun 2025. Sedangkan timnas U17 Malaides tidur, masuk gua,
kakinya lumpuh, nggak bisa lolos ke Piala Asia U17 2025. Yang lolos Indonesia, Thailand, dan Vietnam. Dari ketiga negara Asia Tenggara yang lolos ke Piala Asia ini, hanya Indonesia yang melaju sampai perempat final. Dan akhirnya Indonesia menjadi wakil Asia ke Piala Dunia U17 tahun 2025. Malaides U17 mana? Nggak ada. Jangankan Piala Dunia, Piala Asia aja nggak lolos. Kakinya lumpuh, tidur aja di rumah. Sebaiknya Malaides U17 ini berhenti aja main bola. Nggak perlu lagi main bola. Karena memang nggak jadi apa-apa. Hanya jadi pelengkap jadwal aja dan memalukan negara aja ini. Jadi sebaiknya Malaides U17 tidur aja, nonton aja atau nangis di pojokan nonton timnas U17 Indonesia bertanding. Dan ini fakta ketiga untuk Piala Asia U17 tahun 2026. Indonesia sudah lolos ke Piala Asia U17 tahun 2026. Ini negara-negara yang sudah lolos. Dan ditambah satu Qatar sebagai tuan rumah Piala Dunia. Jadi 9 negara sudah lolos ke Piala Asia U17 tahun 2026. Sedangkan Malaides, Malaides harus melalui kualifikasi. Itu pun jumpa dengan Vietnam. Aduh hajab. Nggak akan mampu nggak Malaides melewati Vietnam. Sekali lagi, Malaides U17 tidur, kakinya lumpuh. Dan saran saya sebaiknya Malaides nggak perlu datang, nggak perlu mengikuti kualifikasi. Karena hampir bisa dipastikan Malaides U17 tidak akan lolos. Malaides U17 tidak akan mampu melawan Vietnam dan negara-negara lain yang berada di grupnya. Jadi nggak usah datang, di rumah aja, tidur aja. Nanti nonton aja, nonton timnas Indonesia U17, oke? Itu tadi fakta-fakta yang diharapkan bisa membantah para supporter timnas Malaides yang tidak tahu diri. Yang sampai bila-bila masa terus mengingat kemenangan timnas Malaides U17 5-1 pada timnas Indonesia U17. Padahal itu sudah terjadi sekian tahun yang lalu. Dan kita masuk ke komentar kedua, yaitu spesialis runner up katanya. Spesialis runner up. Berarti kan Indonesia ini hanya mampu mencapai peringkat kedua di berbagai turnamen. Tapi sebenarnya memang Malaides ini tidak tahu diri, benar-benar tidak tahu diri. Selain tidak tahu diri, bodoh. Kenapa saya bilang bodoh? Karena gini, mereka mengatakan spesialis runner up. Berarti kan Indonesia ini selalu masuk final. Hanya saja belum rezekinya untuk menjadi juara. Kan begitu. Kalau kita menjadi runner up, sudah pastilah kitalah yang bertanding di final. Sementara kita lihatlah tim nasional U17 tadi. Sudah saya jelaskan fakta-faktanya. Malaides jangankan masuk final, lolos dari grup aja enggak. Di setiap turnamen yang diikuti, lolos dari grup aja enggak. Tapi dasar mereka memang tidak tahu diri, plus bodoh, ya seperti itulah komentarnya. Dan untuk mengcounter komentar spesialis runner up ini, coba kita beri beberapa fakta. Tim nasional Indonesia U20 itu lolos ke Piala Asia. Di Piala Asia terakhir, timnas Indonesia berpartisipasi. Dan di Piala Asia U20 itu hanya ada 2 negara Asia Tenggara, yaitu Indonesia dan Thailand. Malaides, sekali lagi, lumpuh. Malaides berhenti main bola. Malaides berhenti aja main bola karena memang nggak ada yang lolos ke Piala Asia. Kemudian fakta kedua, kita naik ke tim nasional U23.
Tim nasional U23 itu tahun 2023 itu peringkat keempat, masuk ke semifinal kalah dari Uzbekistan. Kemudian perebutan tempat ketiga kalah dari Irak. Dan akhirnya kita berada di peringkat keempat. Karena Indonesia U23 peringkat keempat, jadinya harus melakukan pertandingan playoff dengan Guinea. Dan Indonesia kalah 1-0 kalau saya nggak salah skornya. Seandainya Indonesia bisa menang, maka Indonesia akan lolos ke Olimpiade. Atau seandainya Indonesia bisa menjadi peringkat ketiga di Piala Asia U23 tahun 2023 itu, Indonesia juga akan lolos ke Olimpiade. Tapi sayangnya belum rezeki. Indonesia belum mampu lolos ke Olimpiade. Tapi Indonesia sudah berada di peringkat keempat. Malaides lumpuh kakinya, kaki kayu memang. Jadi sebaiknya berhenti aja main bola. Itu U23. Kemudian SEA Games. Siapa juara SEA Games terakhir? Indonesia. Malaides, Indonesia juara SEA Games terakhir. Kalian semifinal aja enggak. Jangankan menjadi juara, ke semifinal aja enggak. Ingat Malaides, juaranya Indonesia. Kalian kaki kayu, kaki kalian lumpuh. Berhenti aja kalian main bola. Nah, kemudian fakta lagi di Piala AFF U23. Nah, Piala AFF U23 itu tahun 2023 Indonesia masuk final. Di final Indonesia versus Vietnam dan Vietnam yang menang. Vietnam yang menjadi juara. Indonesia runner up. Malaides habis dihajar Thailand, nggak jadi apa-apa. Jadi hantu lah, kakinya bengkok, kakinya lumpuh. Berhenti aja lah main bola. Itu tahun 2023. Kemudian Piala AFF tahun 2025 yang barusan. Lagi-lagi Malaides dihantam sama Filipina. Bengkok kakinya, lumpuh. Dah, jumpa sama Indonesia. Juga nggak sanggup. Dan lucunya, makanya saya sempat dalam beberapa video mengatakan bahwa timnas Malaides ini adalah timnas badut. Yang lucunya itu, pada pertandingan Indonesia versus Malaides U23, itu Malaides wajib menang dengan selisih 2 gol. Tapi yang terjadi, Malaides parkir bus. Malah Indonesia yang menyerang. Oh alah, ini memang negara yang nggak tahu diri memang. Orang wajib menang kok. Malah main bertahan. Kan seharusnya ya fight lah, bertarung lah. Menang atau kalah itu nanti lagi. Yang penting bertarung dulu. Bukannya belum apa-apa udah mundur. Tapi kalau ngomong koar-koar. Macam dia yang paling benar. Macam dia yang paling jago. Begitu jumpa main bertahan. Betul lah kau memang. Tak apa ini Malaides ini. Hampir di semua lini kayak gitu. Itu sepatan pula itu mengatakan lebih hebat dari Indonesia. Apalagi katanya militernya lebih hebat dari Indonesia. Wah, hajep kalian nanti di sepatan kalian militer kalian lebih hebat dari Indonesia. Sekali selesai Malaides itu. Karena Indonesia berbaik hati aja makanya. Makanya kalian masih ada. Kalau memang betul-betul mau bertempur di segala bidang, Malaides pasti kalah dari Indonesia. Saya jamin di semua bidang, apapun itu. Kemudian fakta lagi untuk kualifikasi Piala Asia U23 tahun 2026. Pada kualifikasi Piala Asia U23 2026 ini banyak komentar-komentar miring dari fans Malaides yang menyatakan bahwa sebaiknya timnas U23 Malaides tidak perlu ikut kualifikasi. Kenapa? Karena di Piala AFF kemarin aja pun keok dari Filipina. Kayak mana mau mengikuti kualifikasi, mengimbangi Thailand? Berat lah. Dihajar habis lah Malaides U23 ini sama Thailand. Mencret-mencret, nggak akan sanggup nggak. Malaides U23 tidak akan sanggup mengimbangi Thailand U23. Yakin. Nggak akan lolos. Dan yang
diambil kan juara grup. Ya berat lah, dan untuk menjadi runner up terbaik itu kalau nggak salah 4 runner up terbaik. Berat juga, berat. Saya yakin berat. Orang Piala AFF aja pun berat, apalagi Piala Asia. Tahu dirilah kau Malades. Malulah malu, jengkali wajah itu, jengkali. Jangan koar-koar aja. Tahu diri, biar nggak malu-maluin. Atau memang kalian sudah tidak punya rasa malu lagi mungkin. Ya bisa jadi juga yang Malades ini udah nggak punya rasa malu. Ya, sudahlah. Cukup sampai di sini dulu untuk menghajar-hajar Malaides. Kita sambung lain kali. Saya pikir itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.